Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. M. Ridwan Syah, calon guru penggerak Angkatan 9, Jakarta Selatan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun faktor yang mengharapkan suatu imbalan. Langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal ini jika seorang anak mengalami masalah, pendidik harus meyakinkan mereka dengan ucapan, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setelah dilakukan penstabilan emosional, langkah berikutnya ialah memahami alasan anak dalam melakukan kesalahan tersebut. Semua tindakan manusia yang baik maupun yang buruk pastinya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pendidik adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan ke peserta didik tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan pada saat mereka sudah menemukan gambaran masa depannya. Pendidik dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kasus pertama. Abada, seorang siswi yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Ridwan tidak dapat mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Pak Ridwan pun memberikan tugas kepada siswa kelas 6D agar kelas tidak kosong. Namun, Abada tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah merebahkan diri dan akhirnya justru tertidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Abada tidak dapat mengumpulkan tugas. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Ridwan menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Abada. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Abada masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Ridwan pun memanggil Abada untuk klarifikasi. Pagi Abada. Abada, kamu tahu mengapa dipanggil Pak Ridwan ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, masuk, Pak. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Abada, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Ridwan. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak, karena tadi malam saya praktikal sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran saya mengantuk. Kamu masih ingat kegiatan kelas kita? Ya masih, Pak.
Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Pak, Keyakinan kelas yang mana? selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya ingin meminta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ridwan dan mengumpulkan ke Bapak besok. Baik, Pak Ridwan apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Ridwan. Misi. Ya, kita silakan. Kasus kedua. Kaisar yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Kaisar tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Kaisar dipanggil Pak Ridwan untuk dimintai keterangan. Kaisar, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekskul pramuka ya? Ya Pak, maaf soalnya saya kemarin buru-buru pulang karena ingin diajak ayah pergi ke Malang. Wah, itu pasti sangat menyenangkan. Pak Ridwan pun pasti sangat senang jika diajak jalan-jalan, apalagi ke Malang. Namun, apakah kamu sudah melakukan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekstra pramuka tanggal izin. Kamu masih ingat gak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang telah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Pak. Selain itu, apalagi coba? Saya mengikuti ekstrak, lalu mengikuti ajakan ayah. Ke Malang ya. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya Pak, insya Allah saya lebih tertib lagi. Bagus. Terus dulu. Kesan Abada dan Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abada dari Favorit. Saya bahagia diajak berdiskusi dengan Pak Ridwan, sehingga saya memahami tentang apa yang harus saya lakukan terkait kesalahan saya, dan saya akan menjadi murid yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Kaisar Putra Saragi. Saya senang diajak berdiskusi oleh Pak Ridwan sehingga memahami tentang apa yang harus saya lakukan terkait kekeliruan saya, dan saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.